Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reski Aulia Ilham, jurusan Administrasi Pendidikan kelas 04, sekaligus perwakilan dari kelompok 6, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan siapa saja teman kelompok saya. Putri Reski Aulia Ilham, yaitu saya sendiri, Devi Indah Saputri, Fadila Junila Sari, dan Hikmah Suciati. Saya akan memaparkan materi bersama dengan Devi Indah Saputri. Judul materi yaitu emosi. Pengertian emosi. Secara etimologi, emosi berasal dari kata Prancis emotion yang berasal lagi dari emover, extic yang berdasarkan kata Latin emover, artinya keluar. Dengan demikian, secara etimologi, emosi berarti bergerak keluar. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi penilaian positif atau negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi tidak bisa dilepaskan. Perasaan selalu saja menyertai dan menjadi bagian dari emosi. Perasaan, feeling, merupakan pengalaman yang dasari yang diaktifkan oleh rangsangan dari eksternal maupun internal. Keadaan jasmani yang cenderung lebih bersifat wajar dan sederhana. Demikian pula emosi sebagai keadaan yang terangsang dari organisme, namun sifatnya lebih instan dan mendalam dari perasaan. Menurut Nana Sayodi Sukadina 2005, perasaan menunjukkan suasana batin yang lebih tenang, tersembunyi dan tertutup, ibarat riak air atau hembusan angin sepo-sepo yang sedangkan emosi menggambarkan suasana yang lebih dinamis, bergejolak dan terbuka, ibarat air yang bergolak atau angin topan karena menyangkut ekspresi jasmania yang bisa diamati. Unsur-unsur perasaan. 1. Bersifat subjektif daripada gejala mengenal. 2. Bersangkut paut dengan gejala mengenal. 3. Perasaan dialami sebagai rasa senang atau tidak senang yang tingkatannya tidak sama. Adapun orang yang dikatakan mempunyai EQ, 1. Mampu menganalisis emosi dirinya sendiri. Kedua, mampu mengendalikan emosinya dengan situasi dan kondisi. Ketiga, mampu menggunakan emosinya untuk meningkatkan motivasinya sendiri. Keempat, mampu berinteraksi positif dengan orang lain. Macam emosi, yaitu menurut Syamsu Yusuf 2003, emosi individu dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti dingin, manis, lelah, kenyang, dan lapar. Sedangkan emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan ruang lingkup kebenaran perasaan sosial, yaitu perasaan yang terkaitan dengan hubungan orang lain, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Pengaruh emosi pada belajar adalah emosi berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas belajar. Dalam kurung manajer dalam dokternya New Khadijah 2016 . Emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sebaiknya emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, pelajaran yang berhasil haruslah dimulai dengan menciptakan emosi positif pada diri pembelajaran. Untuk menciptakan emosi positif pada diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan dengan menciptakan kegembiraan belajar. Pertumbuhan
pertumbuhan emosi. Pertumbuhan dan perkembangan emosi seperti juga dapat tingkah laku lainnya ditentukan oleh pematangan dan proses belajar. Seorang bayi yang baru lahir dapat menangis, tetapi ia harus mencapai ringkas kematangan tertentu untuk dapat tertawa. Setelah anak itu sudah besar, maka ia akan belajar bahwa menangis dan tertawa digunakan untuk maksud-maksud tertentu atau untuk situasi tertentu. Makin besar anak itu, makin besar pula kemampuan untuk belajar, sehingga perkembangan emosinya makin rumit. Perkembangan emosi melalui proses kematangan hanya terjadi sampai usia 1 tahun. Setelah itu, perkembangan selanjutnya lebih banyak ditentukan oleh proses belajar.